Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052, kelas 5D Manajemen Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang pentingnya siklus pemecahan masalah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat didapati dengan segera. Pendapat lainnya menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah sebuah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Menurut Goldstein dan Lavin, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Tahapan pemecahan masalah. Yang pertama ada memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang terakhir memeriksa kembali diagram pemecahan masalah Polya. Mengkoordinasikan mutu. Ada 3 pertimbangan dalam pengembangan dan pengoperasian mutu terpadu ini. Yang pertama adalah identifikasi dan konfirmasi kerja mutu yang spesifikasi dan kerjasama termasuk tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan hubungan mutu dari setiap individu dan kelompok yang menentukan di dalam perusahaan dan pabrik tersebut. Pertimbangan kedua adalah identifikasi dan konfirmasi pada bidang yang sama untuk fungsi kendali mutu itu sendiri sehingga ia dapat membantu perusahaan mencapai tujuan mutu. Pertimbangan ketiga adalah kepemimpinan manajemen perusahaan dan pabrik itu sendiri dalam pembentukan dan pemeliharaan terus-menerus organisasi mutu. Selanjutnya ada perencanaan mutu. Perencanaan strategi merupakan salah satu bagian penting dari TQM. Tanpa arahan jangka panjang yang jelas, sebuah institusi tidak dapat merencanakan peningkatan mutu. Proses perencanaan dalam konteks pendidikan tidak jauh berbeda dengan yang biasanya digunakan dalam dunia industri dan komersial. Perencanaan mutu strategis dapat diartikan sebagai proses penyusunan langkah-langkah kegiatan menyeluruh secara sistematis, rasional, berkilat, dan berjangka panjang serta berdasarkan visi, misi, dan prinsip tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menyeluruh bagi pelanggan. Implementasi mutu. Dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip tentang mutu oleh para ahli dengan pengalaman praktik, telah dicapai pengembangan suatu model sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengimplementasikan manajemen mutu di sekolah. Model tersebut terdiri dari komponen. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, kedua perbaikan proses, dan yang terakhir keterlibatan total. Monitoring mutu. Menurut Salis 2010 halaman 236 bahwa sistem mutu selalu membutuhkan rangkaian umpan balik. Mekanisme umpan balik harus ada dalam sistem mutu. Hal tersebut bertujuan agar hasil akhir sebuah layanan bisa dianalisa menurut rencana. Pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategi. Jika sebuah institusi maka belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya. Proses evaluasi harus berfokus pada pelanggan dan mengeksplorasi 2 isu. Pertama, tingkatan di mana institusi mampu memenuhi kebutuhan individual, baik internal maupun eksternal, dan kedua, sejauh mana institusi mampu mencapai misi dan tujuan strateginya. Penerapan mutu.
Penerapan mutu adalah pendekatan yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk mencapai standar kualitas yang tinggi dalam produk, layanan, atau proses yang mereka hasilkan. Tujuan utama dari penerapan mutu adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan serta meminimalkan cacat atau kesalahan dalam proses produksi. Pendekatan ini melibatkan serangkaian langkah dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Sekian itu tadi pemaparan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.